Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Selamat pagi, dan sembari kita menikmati perjalanan kita ini, saya akan mewawancarai YouTuber kita yang satu ini, yaitu Bapak Latifudin Tabroni. Bertanya seputar bahwa dulu konon ceritanya beliau ini pernah merantau ke Malaysia. Jadi kita coba untuk bertanya tentang masa lalu beliau itu. Semoga beliau sudi kiranya untuk berbagi ke kita tentang pengalaman beliau saat merantau ke Malaysia tersebut. Oke guys, ikuti terus video kita kali ini. Pak Latif, selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Maaf mengganggu Bapak yang sedang nyopir. Ya, tidak apa-apa. Alhamdulillah kabar saya baik, keadaan saya baik. Terima kasih kamu sudah mau menemani saya. Begini Pak, saya minta waktu sedikit. Dengar-dengar dari beberapa sumber bahwa tentang dulu Bapak pernah ke Malaysia. Itu benar ya Pak? Oh iya, benar sekali. Kalau tidak salah, saya ingat-ingat lagi ya, kalau tidak salah saya merantau ke Malaysia itu kira-kira tahun 92-an, 1992-an. Kalau boleh tahu Pak, tujuannya waktu itu merantau ke Malaysia untuk apa itu Pak? Ya sama seperti yang lain. Pergi ke sana atau merantau ke Malaysia ini ya dalam rangka untuk mencari rezeki, mencari pekerjaan. Ya alhamdulillah dapat. Oh begitu ya Pak. Jadi soal pekerjaan itu, kerja apa Pak dulu tuh Pak ke Malaysia nya? Aduh sedih Bu kalau mau diceritain panjang. Sedih bila diingat. Jadi awal begitu sampai di Malaysia oleh orang yang membawa kita itu, ya kerja kita ya adalah dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit. Ya angkut-angkut bibit kelapa sawit lah ke kebun-kebun itu, disebarkan untuk ditanam gitu. Oh gitu ya Pak ya. Kok sedih? Sedihnya kenapa Pak? Apa pekerjaannya berat? Ya pastilah pekerjaannya berat, namanya juga ngangkut dan ngangkat bibit sawit, sudah pasti berat. Yang lebih sedih lagi adalah soal upah atau gaji yang kita terima itu, ya kalau dibandingkan dengan biaya hidupnya terus terang ya pas-pasan. Ya penghasilan setiap hari itu cuman cukup untuk buat makan sehari-hari. Mana lagi waktu itu kan kita ke Malaysia itu sebagai pendatang haram, artinya tidak berpergiannya atau pergi ke Malaysia itu tidak secara resmi, tidak melalui perusahaan atau melalui jalur imigrasi kita, ya secara gelap begitu Bu. Oh gitu Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira gajinya per hari besarannya berapa Pak? Gaji Bapak waktu itu di Malaysia per harinya? Oh begini Bu, jadi gaji saya dan kawan-kawan waktu itu kerjanya sistem borongan. Jadi setiap hari itu mampu membawa berapa banyak bibit sawit, terus ditanamkan ke lahan. Nah dihitung sehingga dapatlah sekian per harinya itu.
Nah, jadi kalau tidak salah, kalau saya ingat-ingat kembali, gaji saya dan kawan-kawan waktu itu lebih kurang di paling besar 10 ringgitan satu hari. Nah, sementara harga atau nilai 1 ringgit itu kalau dikonversikan dalam rupiah itu sekitar 850 rupiah, jadi sekitar 85.000 rupiah Bu satu hari waktu itu. Terus Pak Ajib, kalau boleh tahu berapa lama jadi Bapak menggeluti pekerjaan sebagai pekerja di perkebunan sawit di Malaysia itu? Jadi Bu, saya dan kawan-kawan waktu itu tidak lama jadi kuli panggul yang mengangkut dan menanam bibit sawit ini. Nah, nada seperti kami yang tidak sanggup bekerja seperti ini sepertinya kelihatan atau tercium oleh majikan kami. Nah, jadi majikan kami, karena kami sepertinya merasa tidak sanggup itu, sementara pekerja dari Indonesia lainnya yang jauh lebih kuat, lebih gagah itu banyak dari daerah NTT, dari Sulawesi dan sebagainya. Nah, jadi mereka majikan ini ya tidak mau menanggung rugi. Nah, oleh karenanya kami dipindahkan waktu itu ke kebun bunga yang mana pemiliknya atau ownernya adalah orang Cina dari Singapura. Jadi berbisnis, membuka usaha tanam bunga untuk yang dijual di toko-toko itu. Nah, kebun bunganya tersebut berada di Malaysia. Nah, seperti itu. Jadi kami bekerja di kebun sawit ini tidak lama, ada lebih kurang cuman bertahan sebulan. Selebihnya kami dipindahkan ke kebun bunga begitu. Terus Pak, setelah pindah atau kerja di kebun bunga ini, itu gimana perbandingan penghasilannya dibanding pekerjaan sebelumnya, yaitu bekerja di kebun sawit sebagai kuli panggul, bawa bibit sawit dan sekaligus menanamnya, gitu Pak? Nah, kami dipekerjakan sini justru Bu, nasib kami tambah parah, tambah ribet, tambah rumit, karena secara penghasilan malah jauh lebih menurun, karena ya pekerjaannya ringan dibanding di perkebunan sawit. Otomatis gaji yang kami terima pun tidak seberapa, malah jauh lebih kecil. Mana lagi kami waktu itu kan pergi ke Malaysia ini dengan cara gelap, dengan cara tidak berizin, tidak melalui disnaker dan lain sebagainya. Jadi otomatis kami ini dikenakan ongkos. Kalau bahasa kami dulu tuh, kami itu dijual, bisniskan dari satu majikan ke majikan lain. Nah, jadi kami setelah pindah ke kebun bunga ini malah nasib kami menjadi lebih buruk, lebih sedih, lebih menyedihkan begitu Bu. Nah, kalau boleh tahu Pak Ajib, berapa lama Anda dan kawan-kawan Anda bertahan atau bekerja di kebun bunga ini, sementara faktanya seperti itu, malah gaji yang Bapak dan kawan-kawan terima lebih rendah dari kebun sawit. Jadi cerita selanjutnya gimana itu Pak? Nah, jadi yang menjadi kepala kerja kami ini adalah saya masih ingat namanya dan wajahnya pun saya masih ingat segar seperti apa. Namanya Pak Alek. Itu beliau ini adalah orang Jawa. Jadi melihat kami ya sepertinya terjerat dengan hutang dari majikan lama ke majikan baru ini, dari majikan kami kebun sawit
ke kebun bunga ini, ya Pak Alik ini mandor kepala kerja dari orang Jawa ini merasa kasihan ke kami, sehingga suatu hari beliau mendekati kami dan ya secara sembunyi-sembunyi kami diajak ke tempat yang agak sepi, lalu beliau bercerita dan menawarkan katanya bahwa kami berempat ini kalau begini-begini terus bisa-bisa selamanya tidak bisa dapat uang, tidak bisa dapat gaji karena terlilit hutang pergi ke Malaysia ini. Nah, jadi kalau kami mau, ya beliau ini Pak Alik ini menawarkan ada seseorang mandor di pekerjaan bangunan, nah bisa membantu kami pindah kerja ke bangunan dari kebun bunga ini. Nah, setelah di kebun bunga ini nanti ya kami tidak lagi dipungut ongkos pergi ke Malaysia ini, tidak lagi ada hutang piutang ke majikan pertama yaitu kebun sawit tadi dan juga majikan yang kami bekerja di kebun bunga ini. Jadi kami bebas, tidak lagi ada hutang piutang, dengan satu syarat ya bekerja sebagai kuli bangunan yang nantinya akan dibawa oleh orang yang sudah berhubungan dengan Pak Alik ini. Nah, seperti itu. Nah, terus kami jadilah secara sembunyi-sembunyi mengendap malam hari pergi minggat dari lokasi perkebunan bunga ini ke tempat baru, pekerjaan baru, yaitu di lokasi bangunan. Alhamdulillah ya kami yang namanya uang ringgit itu baru bisa megangnya, baru bisa terima gaji. Nah, jadi tidak lagi terjerat mau bayar hutang untuk melunasi ongkos kami ke Malaysia. Begitu, Bu. Jadi kalau boleh diingat-ingat kembali Pak Latif dan kawan-kawan itu, Pak Latif khususnya, itu berapa lama jadi Pak Latif sempat pergi ke Malaysia atau merantau ke Malaysia dalam rangka mencari pekerjaan ini? Demikian, Pak. Iya, terima kasih. Jadi Bu, seingat saya khususnya pergi ke Malaysia ini, merantau ke Malaysia ini waktu itu tahun 1992 ini, kalau tidak salah saya hitung-hitung saya bertahan cuma selama 8 bulan. Nah, setelah itu saya ya berusaha untuk mencari ongkos dan sudah mulai tidak tahan karena status kita di sana itu pendatang gelap, pendatang haram. Jadi otomatis keberadaan kita selalu ada benturan dengan petugas keamanan atau Pak Polisi di sana. Nah, jadi saya segera memutuskan untuk cari ongkos dan pulang, dan akhirnya pulang. Jadi total lama saya merantau di Malaysia waktu itu lebih kurang selama 8 bulanan, Bu. Nah, jadi sekaligus sebagai penutup dari video kita kali ini, Bu, saya ingin menitip pesan, ya apakah beliau-beliau tersebut masih sehat, masih segar, dan saya doakan ya seperti itu. Siapapun yang ada hubungannya dengan kepergian saya ke Malaysia waktu itu, ya saya minta maaf kalau saya ada membuat salah, membuat hilap, pernah membuat hutang piutang, mohon diikhlaskan ya, karena kita saat ini sudah berjauhan, saya di tempat saya semula. Jadi saya minta maaf atas segala kesalahan yang pernah saya berbuat. Demikian, Bu. Oke, Pak Latif, terima kasih atas kesediaannya telah bersedia berbincang-bincang dengan kita tentang pengalaman Bapak yang pernah merantau ke Malaysia dengan segala halangan, rintangannya, segala perjuangan yang telah dilakukannya, sehingga Bapak ya alhamdulillah masih tetap sehat, tetap kuat dan bisa berbuat untuk kehidupan di depan hari.
Eh, Demikian saja Pak Latif dan sahabat-sahabatku sekalian dimanapun Anda berada. Video kita kali ini tetap saya berharap agar kiranya saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dimanapun Anda berada tidak sungkan-sungkan untuk selalu memberikan dukungan agar channel kita ini semakin maju dan berkembang dan dapat membuat video-video bermanfaat, hiburan-hiburan berikutnya yang lebih menantang dan lebih berguna untuk kita semua. Untuk itu jangan lupa memberikan like, share, comment, and subscribe agar channel kita ini semakin maju dan berkembang. Akhir kata, saya berdua bersama Pak Latifuddin Tabroni, YouTuber kita yang luar biasa ini, kami tutup dengan ucapan selamat bertemu di video berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.